Di video kali ini kita akan membahas soal latihan operator layanan operasional bagian 2 bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K nanti. Untuk info lengkapnya, mari kita simak soal ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, soal ini merupakan soal lanjutan dari babak pertama ataupun bagian pertama bagi soal untuk rekan-rekan formasi operator layanan operasional. Soal ke-21. Mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam organisasi? Mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi? A. Karena komunikasi merupakan proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, dan pertanyaan. B. Karena komunikasi itu penting, tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. C. Karena komunikasi itu merupakan pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. D. Karena komunikasi itu adalah pemberian pesan, ide atau sikap yang dihasilkan adanya suatu persetujuan. Atau yang E. Karena komunikasi adalah merupakan proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Di mana Bapak Ibu yang paling memungkinkan jawaban dan yang paling tepat terhadap pentingnya komunikasi dalam kehidupan organisasi. Baik, kita lihat jawabannya untuk soal ke-21. Ya, B ya. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Jadi dari soal tadi ternyata yang paling tepat yang B. Soal ke-22. Bagaimana cara mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan seseorang dari proses komunikasi yang dilakukannya? Jadi untuk melihat kualitas dan kualifikasi kepemimpinan dari proses komunikasi itu bagaimana cara melihatnya? A. Mengungkapkan dan mengekspresikan ide-idenya kepada semua pihak dalam organisasi tersebut. Jadi ini dilihat dari bagaimana cara mereka ataupun seorang pemimpin itu mengungkapkan dan mengekspresikan ide-ide. B. Memiliki karakter sebagai pengiriman atau pengarahan pesan, penafsiran pesan, dan penanganan atau menindaklanjuti pesan. Yang C. Dilihat dari menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian. Atau dilihat dari komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Dan yang E, memberikan informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian. Nah, bagaimana kita melihat atau mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan? Dari mana Bapak Ibu? Dari pilihan A, B, C, dan D, serta E. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat. Yang D ya, 22, yaitu dilihat dari komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. Selanjutnya soal ke-23. Apa tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? Apa tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? A. Proses penyampaian pesan berjalan sangat cepat, juga mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas. Ini jawabannya agak mengambang ya. B. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ini cukup masuk. Yang C. Pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Ini juga mengambang. Yang D. Mengutamakan prinsip-prinsip efisien dan melaksanakan atau melakukan kegiatan komunikasinya. D. Dan yang E bagian
masyarakat merupakan pemahaman, tindakan atau reaksi yang sama atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini juga mengambang. Jadi mana Bapak Ibu yang paling tepat? Kita lihat ya. Menurut saya yang B ya, menurut saya. Jawabannya cukup jelas, C Bapak Ibu, C. Untuk agar pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi untuk supaya pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Ini kurang nyambung ya sepertinya. Nah, kalau saya tadi memilih lebih kepada B, yaitu apa tujuannya? Ya untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat terhadap pengawasan pesan. Tapi kita lihat di kuncinya adalah C. Ya nanti Bapak Ibu coba telaah kembali ya. Nomor 24. Apa fungsi korelasi dalam proses komunikasi? A. Yaitu upaya pendidikan dan irisan nilai-nilai, norma-norma dan prinsip-prinsip dan satu generasi ke generasi yang lain, atau dan satu anggota kelompok ke masyarakat ke anggota kelompok lainnya. Korelasi dalam proses komunikasi. B. Menyangkut sikap atau perasaan emosi. C. Menyangkut perilaku atau tindakan. D. Upaya pengumpulan, pengolahan, produksi dan penyebarluasan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat. Sedangkan E. Upaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fungsi korelasi dalam proses komunikasi. Saya melihat semua jawaban ini agak mengambang ya. Yang paling tepat sepertinya E. Kita lihat 24. Ya, E ya. Yaitu upaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ini untuk korelasi tadi. Soal ke-25. Apa fungsi decoder dalam proses penerimaan pesan? Decoder. A. Mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan penerima dari penerimaan tersebut. Mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan penerima dari penerimaan tersebut. B. Menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ini panjang jawabannya mengambang. Merespon tayangan yang disampaikan oleh media. Decoder ya. Proses pengawasan lingkungan, korelasi komponen dalam masyarakat, dan transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi lanjutnya. Ini juga ngambang ini. E. Mengetahui seberapa besar respon yang didapat dari tayangan media tersebut. Ya, kalau menurut admin ini ya, mengubah decoder itu untuk menerjemahkan pesan. Kita lihat jawabannya. 25 ya. B ya, yang B. Menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya sesuai dengan apa yang dilihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Proses encoding dan decoding, komunikator atau encoder akan mengirim pesan yang kemudian diterima oleh komunikan atau decoder yang kemudian akan menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya. Oh, ini encoder ya, ataupun decoder tadi. Baik, kita lihat untuk soal ke-26. Bagaimana proses decoding dalam penerimaan pesan? Bagaimana proses decoding? A. Mulai bekerja terhadap pesan berdasarkan persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu. B. Menyimpan informasi, artinya saluran pembawa pesan tersebut mampu dimanfaatkan pada saat-saat diperlukan. Tidak perlu harus langsung sebagaimana orang yang sedang bicara. Manfaat daripada proses decoding. C. Menyampaikan materi pengajaran atau isi pesan, seperti buku, film,
video, slide, dan komputer. D. Sebagai perantara atau pembawa pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain. Ini bertanya bagaimana proses decoding. E. Menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat melalui siaran radio atau televisi. Nah, Bapak Ibu, ini soalnya juga cukup sulit ya. Menurut admin B ya, kita lihat jawabannya. A, Bapak Ibu ya, mulai bekerja terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu. Soal ke-27. Jika dalam suatu tahun anggaran jumlah realisasi kegiatan pemeriksaan non-PKPT mencapai 90% dari total penugasan, mengindikasikan adanya kelemahan pada atau dalam hal apa? Kita baca ulang ya. Jika dalam satu tahun anggaran jumlah realisasi kegiatan pemeriksaan non-PKPT mencapai 90% dari total penugasan, itu mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengorganisasian, personalia, perencanaan, review intern, atau direksi. Ini kita kurang paham nih, PKPT ini apa ini. Mari kita lihat saja. Jika terjadi penurunan, bukan penurunan ya, kelemahan pada apa? Jika terdapat realisasi anggaran PKPT-nya mencapai 90%. Kelemahan pada, mari kita lihat. Menurut admin C ya. Ya, C, benar sekali. Perencanaan. Jika dalam satu tahun anggaran jumlah realisasi kegiatan pemeriksaan dan PKPT mencapai 90% dari total penugasan, ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses perencanaan. Ini bisa berarti bahwa perencanaan kegiatan pemeriksaan tidak memadai atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Soal ke-28. Yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian internal adalah yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci. A. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat pada waktu yang tepat dan diklarifikasikan dengan benar. B. Transaksi-transaksi harus diotorisasikan dan dilaksanakan oleh personel yang bertanggung jawab dengan benar. Proses pendokumentasian ya. Yang mana nih? C. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, pencatatan, dan review harus dilaksanakan oleh personel yang berbeda. D. Kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. Dan E. Kegiatan pencatatan yang terstruktur tanpa dilakukan oleh yang ahlinya. Mana Bapak Ibu yang dimaksud dengan pendokumentasian? Ya, menurut admin sih yang D ya. Kita lihat kuncinya 28, ya D, benar sekali. Yaitu kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas, dan dokumen itu harus tersedia pada saat diperlukan. Kita bahas 10 soal saja ya, untuk 29 dan 30. Rencana kerja operator lain operasional merupakan alat yang penting dalam manajemen kerja, karena membantu memastikan bahwa kegiatan kerja dilaksanakan dengan terorganisir dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah apa yang biasanya dilakukan dalam penyusunan rencana operator lain operasional? A. Akuisisi data, penyelidikan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sekali lagi kita cek mana saja langkah dari penyusunan rencana kerja ya. Yang B. Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi.
C. Kumpulan data, evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penghimpunan data, pemeriksaan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan E. Menyusun data, studi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini mirip-mirip sekali ya, langkah untuk menyusun rencana kerja. Ya, menurut admin B ya. Mulai dari pengumpulan data, analisa kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita lihat jawabannya untuk 28. Ya, benar sekali yang B ya. Pengumpulan data, analisa, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu langkah-langkah yang tepat ya. Yang di sini yang lain akuisisi kita kurang paham nih. Kumpulan data, apa maksudnya nih? Oke, yang ke-30 ya, yang terakhir untuk sementara ini. Dalam peran sebagai operator layanan operasional, proses perumusan persoalan dalam perencanaan dapat dianggap sebagai suatu proses yang terdiri dari 4 fase yang saling terkait satu sama lain. Perumusan persoalan. Ini menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan langkah-langkah yang saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan penstrukturan persoalan yang benar adalah A. Problem sensing, problem definition, problem specification, problem searching. B. Problem sensing, definition sama ya. Tapi ini program searching dulu, baru specification. Yang C. Program sensing, problem searching, problem definition, dan problem specification. Yang D. Problem specification, problem sensing, problem searching, dan problem definition. Problem definition, problem sensing, problem searching, dan problem specification. Mana Bapak Ibu, mirip sekali ya ini. Kita harus tahu dulu makna daripada specification, sensing, searching, definition. Kita lihat yang di atas. Ini semua sensing dulu ya. Oh, C. Problem sensing, searching, definition, dan problem specification. Untuk langkah ya, 4 tahapan terkait perumusan persoalan. Sensing itu mengenali masalah. Jadi sensing mengenali masalah, searching mencari informasi, definition mendefinisikan, dan specification adalah menyusun spesifikasi yang detail tentang masalah yang ada. Ya, sementara ini 10 soal dulu Bapak Ibu, karena kita sudah jelaskan cukup panjang. Semoga ini dapat membantu menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Demikian akan kita lanjutkan pada part 3 atau bagian 3 untuk formasi operator layanan operasional. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.